Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Zafin Story. Semoga kita semua selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberi keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Di sini saya akan menyuguhkan video-video tentang sejarah Indonesia serta biografi-biografi para pahlawan dan juga tentang cerita-cerita yang menurut saya menarik untuk saya bagikan. Untuk video saya yang pertama ini, saya akan membahas tentang asal mula nama Minangkabau. Karena saya sendiri berasal dari suku Minang dan saya sangat mencintai budaya yang saya anut. Namun, bukan berarti saya tidak mencintai budaya-budaya lainnya. Pada video selanjutnya, saya pasti juga akan membahas tentang budaya-budaya lainnya. Sedikit latar belakang saya memilih untuk menceritakan sejarah. Selain saya suka dengan sejarah, menurut saya kita perlu untuk melestarikan sejarah yang ada agar kita selalu ingat dengan asal-usul dan cikal bakal terciptanya suatu bangsa, budaya, dan peradaban suatu masyarakat. Apalagi pada masa kini, tidak banyak lagi yang memiliki minat yang tinggi untuk melestarikan budaya dan menjaga sejarah yang ada. Kalau bukan dimulai dari diri kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apa yang saya sampaikan, saya ambil dari berbagai sumber yang saya dapatkan dari internet dan juga buku yang pernah saya baca. Jika nanti ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar agar kita sama-sama belajar dan mengetahui kebenarannya. Semoga teman-teman menyukai video yang saya buat dan dapat mendukung channel ini agar dapat selalu berkembang menjadi lebih baik. Jika kita membahas tentang Minangkabau, maka kita akan membahas tentang suatu sejarah yang begitu kompleks dan luas. Hal ini dikarenakan, satu, adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, masyarakat Minangkabau dulu tidak memiliki budaya tulis-menulis sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan dari cerita-cerita. Upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk tambo atau karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi alam Minangkabau baru dimulai setelah Islam masuk di kawasan Minangkabau. Yang ketiga, berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad Arab sebagian besar masih tercampur dengan mitos, sehingga kebenarannya masih dipertanyakan para ahli. Walau demikian, kita tetap harus menjaga dan melestarikan budaya Minangkabau dengan segala asal-usulnya yang bermacam ragam. Terlebih, kita Indonesia sangat dikenal dengan beragam kultur atau adat budayanya. Bagaimanapun, kita wajib mengetahui tentang sejarah dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tentunya, yang bertanggung jawab pertama kali adalah anak muda dan generasi penerus dari tiap-tiap suku bangsa itu sendiri. Kata Minangkabau ini mengandung banyak pengertian. Ada berdasarkan cerita yang didapatkan secara turun-temurun, dan ada pula menurut pendapat para ahli. Menurut Tambo Adat Minangkabau, ceritanya kata Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Minang berarti manang, dalam bahasa Indonesia adalah menang, dan kabau adalah hewan kerbau. Jadi Minangkabau adalah menang kerbau. Kisahnya berawal pada saat Kerajaan Pagaruyung yang terdapat di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar sekarang, yang ketika itu dipimpin oleh Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh Majapahit. Dan untuk raja yang memimpin Tanah Minang pada masa itu pun ada berbagai pendapat juga. Ada yang mengatakan dipimpin oleh Raja Adityawarman, dan ada pula yang berpendapat Tanah Minang pada masa itu dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah nan Sabatang. Pihak Majapahit ini selain membawa tentaranya, ia juga membawa seekor kerbau yang sangat besar dan bertanduk panjang serta runcing. Majapahit menginginkan Raja Tanah Minang ini memberikan daerah kekuasaannya kepada pihak Majapahit.
Namun, Raja Tanah Minang mempertahankan daerah kekuasaannya, namun juga tidak mau berperang. Untuk menghindari peperangan, maka diputuskanlah untuk diadakan adu kerbau. Namun, kebingungan kembali melanda Raja Minang karena melihat kerbau pihak Majapahit sangat besar, bertanduk panjang dan runcing. Sedangkan di Minang ini tidak ada kerbau yang menyerupai besarnya kerbau pihak Majapahit tersebut. Setelah meminta waktu seminggu untuk menentukan kerbau mana yang akan melawan kerbau Majapahit, Raja pun mengundang para cadia pandai atau orang-orang pintar Minangkabau untuk berembuk menentukan kerbau mana yang akan dipilih untuk melawan kerbau Majapahit. Akhirnya Raja Minang mendapatkan akal untuk mencari anak kerbau yang sedang erat menyusu dengan induknya. Anak kerbau tersebut dipuasakan dari susu induknya selama 2 hari, dan di kepalanya dipasangkan tanduk yang terbuat dari besi runcing, yang tujuannya ketika kerbau kecil ini dilepaskan, setelah 2 hari tidak diberikan makan dan susu induknya, maka ketika ia melihat kerbau besar itu, ia akan beranggapan itu adalah induknya, dan akan langsung menyeruduk ke bawah perut si kerbau besar untuk menyusu. Dan otomatis, tanduk besi runcing yang ada di kepala kerbau kecil pun akan mengenai perut kerbau Majapahit. Hari yang ditunggu pun tiba. Adu kerbau akan segera dilaksanakan. Ketika kedua kerbau dilepaskan, seperti dugaan para cadia pandai dan Raja Minang, kerbau kecil itu langsung berlari ke bawah perut si kerbau besar untuk menyusu, karena sudah merasa sangat lapar dan ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah induknya. Seketika tanduk kerbau kecil merobek perut kerbau besar tersebut, dan kerbau besar itu berlari karena kesakitan dan akhirnya mati. Selama kerbau itu berlari, isi perutnya keluar dan berceceran, sehingga ada beberapa tempat yang dinamakan sesuai dengan isi perut si kerbau yang tercecer di daerah itu. Kemenangan diraih oleh bangsa Minangkabau. Peperangan terhindar dan pihak Majapahit kembali ke daerah asalnya, sesuai dengan perjanjian yang jika kerbaunya kalah, ia akan meninggalkan tanah Minang ini. Ini adalah cerita yang dipercaya oleh masyarakat Minang sebagai asal-usul dari nama Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, menurut para ahli, Sultan Muhammad Zain berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari Minanga Kanfar, yang berarti Minanga adalah muara dan Kanfar adalah kampar, yaitu sungai yang mengalir ke sebelah timur Pulau Sumatera yang sering disebut Batang Kampar. Jadi, Minangkabau berasal dari kata Minanga Kanfar. Menurut Profesor Purbo Coroko, mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga yang ada di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti Kedukan Bukit pada 683 Masehi yang berada di Palembang. Van der Tuk mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu, yang berarti tanah asal. Pada masa lalu datang rombongan penduduk ke daerah ini. Mereka mengatur kehidupan dan pemerintahan seperti di daerah asalnya, atau disebut juga Pinangkabu. Lama-kelamaan, kata Pinangkabu diucapkan menjadi sebutan Minangkabau. Dan yang terakhir adalah menurut Sultan Pagaruyung. Sultan Pagaruyung yang bernama Muhammad Taufik, yang ayahnya adalah generasi ketiga keturunan Raja Pagaruyung terakhir, yang bernama Sultan Alam Bagagar Shah, mengatakan bahwa asal-usul nama Minangkabau sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu Mukminan Kanabau Iya, yang berarti suatu negeri atau kerajaan yang tatanan sosial masyarakatnya sama dengan tatanan sosial masyarakat pada zaman nabi-nabi. Sultan Pagaruyung ini pun menyebutkan bahwa cerita adu kerbau itu adalah sebuah kebohongan. Itu adalah cerita yang dibuat oleh Belanda untuk mengadu domba orang Minangkabau dengan orang Jawa. Jadi itulah berbagai pendapat dari berbagai pihak tentang asal-usul nama Minangkabau.
Bagaimana menurut kita masing-masing mempercayainya? Karena setiap pendapat memiliki alasan tersendiri. Yang terpenting adalah setiap kita memiliki kewajiban untuk tetap memelihara sejarah tentang apapun itu agar generasi seterusnya dapat mengetahui informasi sejarah yang lebih jelas. Percaya atau tidaknya dengan sejarah asal-usul nama Minangkabau itu sendiri dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena tidak ada bukti yang dapat menjelaskan secara terperinci. Wallahu a'lam bishawab, karena semua itu rahasia Allah dan kewajiban kita adalah menjaga nama baik dari budaya dan suku bangsa yang kita anut. Baiklah, sekian dulu video tentang asal-usul nama Minangkabau kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan untuk memberikan saran dan koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.